Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah Eskom MN, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan penjabaran proyek kami, yaitu menjelaskan tentang interpolasi Lagrange, dan nantinya akan juga ada problem solving dan demo kode. Nah, untuk anggotanya sendiri itu ada saya, Asri Kurnia Ramadhani, dengan NIM 2305090040. Kemudian ada Irwan Ali Prasetyo dengan NIM 2305090030. Kemudian ada Gonzaga Budi Prastia dengan NIM 2305090044. Kemudian ada Fabian Isan Saputra dengan NIM 2305090027. Kemudian ada Fadila Muhammad NIM 2305090059. Nah, sebelum masuk ke problem solving yang terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange yaitu cara untuk menemukan nilai fungsi pada sebuah titik dimanapun di saat fungsi tersebut itu tidak diberikan. Jadi jika ada kok titik fungsi yang tidak ada, nanti kita bisa mencari titik fungsi tersebut dengan menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, jadi kita menggunakan titik-titik lain pada fungsi tersebut untuk mendapatkan nilai fungsi pada titik manapun yang diperlukan. Meskipun titik-titik tersebut itu memiliki jarak yang tidak sama. Untuk fungsi dari interpolasi Lagrange tersendiri itu ada pertama, yaitu memprediksi suatu nilai, kemudian mengisi data yang hilang ataupun rusak, kemudian membuat model matematika dari data yang ada, kemudian membuat kurva yang halus melalui titik-titik data sehingga memudahkan visualisasi data. Kemudian kelima yaitu mengaproksimasi solusi persamaan diferensial pada titik-titik tertentu. Nah, kemudian masuk ke problem solving. Nah, pada problem solving pertama yaitu itu dari saya sendiri, yaitu saya Asri Kurnia Ramadhani dengan NIM 2305090040. Nah, problem solving pertama yaitu terdapat sebuah data perkembangan indeks harga perdagangan besar atau disingkat IHPB pada 5 bulan terakhir, yaitu pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November pada tahun 2024. Nah, data tersebut itu bersumber dari Badan Pusat Statistik pada berita resmi statistik nomor 87/12 tahun XX 2000, tahun tahun 2027 pada tanggal 2 Desember 2024. Nah, perkembangan IHPB tersendiri itu dimulai, pengambilan datanya itu dimulai pada tahun 2018 dengan indeks 100. Nah, kemudian ini ada nilai indeks dari bulan Juli sampai November. Pada bulan Juli tersendiri yaitu dengan nilai indeks 119,39 dengan X0. Kemudian bulan Agustus dengan nilai indeks 119,24 dengan X1. Kemudian bulan September dengan indeks 119,03 dengan X2. Kemudian bulan Oktober dengan indeks 119,01 dengan X3. Kemudian bulan November dengan indeks 119,32 dengan X4. Nah, untuk rumus dari interpolasi Lagrange sendiri itu ada fx Z0 atau Z-nya itu uh, nilai datanya, kemudian L0x yaitu fungsi dari nilai X-nya, ditambah Y1 dikali L1X ditambah Y2 dikali L2X ditambah Y3 dikali X3X dan ditambah Y4 dikali L4X. Nah, kemudian ini adalah perhitungan dari interpolasi Lagrange dari saya, yaitu menghitung untuk mencari nilai indeks pada bulan Desember, yaitu berapakah perkembangan indeks pada bulan Desember menggunakan data dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November.
Nah, untuk rumusnya sendiri itu pertama kita harus eh, mencari nilai fungsi dulu dari atau nilai L L-nya itu, yaitu rumusnya pembil terdapat pembilang dan sebuah penyebut. Nah, pembilangnya sendiri yaitu rumusnya terdiri dari eh, nilai data yang dicari, bilangnya yaitu nilai data yang dicari dikurangi dengan nilai X-nya. Jadi X dikurangi X1, X dikali X kurangi X2, dikali X kurangi X3, dikali X kurangi X4. Kemudian untuk bagian penyebutnya yaitu em, nilai fungsi nilai fungsi dari X dikurangi dengan nilai em, X yang X dari data yang sudah ada yaitu X1, itu X0 kurang X1 dikali X0 kurang X2 dikali X0 kurang X3 dikali X0 kurang X4. Jadi nilai fungsi yang dicari tersebut itu tidak dimasukkan ke dalam pengurangan di dalam penyebut atau pembilang karena nanti akan menghasilkan nol. Ini untuk memasukkan datanya X yaitu 5 atau data yang dicari yaitu data kelima dikurangi satu, kemudian dikali 5 kurangi 2 dikali 5 kurangi 3 kemudian dikali 5 kurangi 4. Nah, untuk penyebutnya sendiri yaitu kita harus mencari nilai fungsi dari X0 terlebih dahulu, yaitu dengan dikurangi em, nilai dengan dikurangi nilai X selain dari X0, yaitu dikurangi satu, kemudian 0 kurangi 2 0 kurangi 3 dan kemudian 0 kurangi 4. Kemudian kita dikurangi terlebih dahulu, kemudian dikalikan, hasilnya seperti di bawah seperti ini. 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 24. Kemudian negatif satu dikali negatif 2 dikali negatif 3 dikali negatif 4 hasilnya 24 per 24. Nah, itu untuk hasilnya sendiri yaitu satu. Kemudian untuk mencari kemudian kita mencari ke fungsi dari X1, untuk caranya sama seperti untuk mencari fungsi X0, tetapi yang dikurang pembilang dan penyebutnya itu dikuranginnya tidak ada X1 karena yang di fungsi X1. Dan kemudian untuk penyebutnya itu eh, dari yang awalnya tadi X0 diganti menjadi X1 karena yang dicari itu adalah fungsi dari X1. Dan ini hasil untuk em, memasukkan angkanya yaitu 5 kurangi 0 dikali 5 kurangi 2 dikali 5 kurangi 3 dikali 5 kurangi 4 dan dibagi satu kurangi 0 dikali satu kurangi 2 dan dikali satu kurangi 3 dikali satu kurangi 4. Hasilnya 5 kali 3 kali 2 kali satu dibagi satu kali negatif satu kali negatif 2 kali negatif 3 yang hasilnya 30 per negatif 6 yang hasilnya negatif 5. Kemudian lanjut ke fungsi untuk kemudian lanjut untuk mencari fungsi X2. Nah, untuk caranya juga sama seperti X0, X1. Kita harus memasukkan X2 terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan nilai X yang sudah ada kecuali X yang dicari fungsinya yaitu X2. Kemudian hasilnya itu dengan hasil seperti ini 5 kali 4 kali 2 kali satu dibagi 2 kali satu kali negatif satu kali negatif 2 ya. Yang hasilnya 40 per 4 sama dengan 10. Kemudian lanjut untuk mencari nilai fungsi dari X3, caranya juga masih sama dengan masukkan X3 kemudian dikurangi nilai X yang sudah ada kecuali X yang dicari fungsinya yaitu X3 dengan hasil seperti di bawah ini yaitu 5 kali 4 kali 3 kali satu dibagi 3 kali 2 kali satu kali negatif satu dengan hasil 60 per negatif 6 yang hasilnya negatif 10. Kemudian terakhir yaitu mencari nilai fungsi X4, yaitu
rumusnya juga masih sama dengan em, memasukkan X4 terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan nilai X yang ada kecuali nilai X yang dicari fungsinya yaitu X4. Kemudian yang menghasilkan hasil di bawah seperti ini yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 per 24 yang hasilnya 5. Nah, setelah kita mencari nilai fungsi dari setiap X yang ada, kemudian kita masukkan ke dalam rumus utamanya, yaitu yang sudah saya katakan di awal tadi, yaitu fx sama dengan y0 kali 0 atau fungsi yang kita cari, yang bagian 0, kemudian ditambah y1 kali L1, kemudian ditambah y2 kali L2, ditambah y3 kali L3, kemudian ditambah y4 kali L4. Untuk y-nya sendiri itu dari datanya Y0 datanya 119 kali 39 dikali nilai fungsinya, nilai fungsi dari X0 yaitu 1, kemudian ditambah 119,24 dikali negatif 5 ditambah 119,03 dikali 10 ditambah 119,01 dikali negatif 10 ditambah 119,32 dikali 5 dengan hasil 119,39 ditambah negatif 596,2 tambah 1190. Oh, ini 1190,3 ditambah negatif 1190 kali 1, kemudian ditambah 596,6 yang menghasilkan nilai 119,99. Jadi nilai prediksi pada bulan Desember yaitu nilainya adalah atau indeksnya yaitu 109,99. Jadi pada bulan Desember perkembangan IHPB naik menjadi 119,99 dari yang awalnya pada bulan November dengan indeks 119,32. Kemudian masuk ke problem problem solving selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hah? Itu mulai pengambilan data. Hah? Itu 119-an, 18-an. Nanti apa? Untuk problem solving kedua yaitu saya sendiri, perkenalkan saya Farfian Isan Saputra dengan NIM 2305090027. Di sini saya mengambil data nilai tukar petani menurut provinsi pada tahun mulai 2018 dimulai dari 100 tahun 2024. Saya mengambil dari data dari 6 bulan terakhir, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November pada Provinsi Aceh. Di sini saya akan menghitung indeks pada bulan Desember. Pada bulan Juni, yaitu perkembangan indeks dengan 118,91, X0, bulan Juli, perkembangan indeks 120,46, X1, bulan Agustus 122,02, X2, September 122,08, X3, Oktober 121,79, X4, November 122,11, X5. Dengan menggunakan rumus yaitu Fx sama dengan Fx0, X0 dikali L0, X plus Fx1 dikali L1X plus Fx2 dikali L2X plus Fx3 dikali L3X dan Fx4 dikali L4X dan Fx5 dikali L5X. Di sini saya menggunakan rumus orde kelima. Pertama akan mencari L0X
yaitu dengan rumus pada X dikurangi X1 dikali dalam kurung X dikurangi X2 dikali dalam kurung X kurangi X3 dalam kurung dikali X kurangi X4 dikali dalam kurung X kurangi X5. Dan penyebutnya yaitu X0 dikurangi X1 dikali X0 dikurangi X2 dikali X0 dikurangi X3 dikali X0 dalam kurung X0 dikurangi X4 dikali dalam kurung X0 dikurangi X5. Mencari data ke-6 yaitu pada bulan Desember karena X dimulai dari 0 yaitu X pada pembilang X 6 dikurangi 1 6 dikurangi 2 6 dikurangi 3 6 dikurangi 4 dan 6 dikurangi 5 sehingga hasilnya itu 120. Dan pada penyebut X0 yaitu 0 dikurangi 1 X1 0 dikurangi 2 0 X0 dikurangi 3 X3 0 X0 dikurangi 4 X4 dan X0 yaitu 0 dikurangi dengan X5 yaitu 5 sama dengan min 120 dibagi min 120 hasilnya sama dengan min 1. Lalu rumus pada L1X yaitu X pada pembilang X dikurangi X0 dikali X kurangi X2 dikali X dikurangi X3 dikali X dikurangi X4 dan dikali X dikurangi X5. Pada penyebut yaitu X1 dikurangi X0 dikali X1 dikurangi X2 dikali X1 dikurangi X3 dikali X1 dikurangi X4 dan dikali X1 dikurangi X5. Masukkan nilai X yaitu 6 sehingga didapatkan yaitu bernilai 6 dikurangi X0 0 dikali X6 dikurangi X2 yaitu 2 dikurangi 6 dikurangi X3 yaitu 3 dikali 6 dikurangi 4 dikali 6 dikurangi 5 hasilnya yaitu 144. Dan pada penyebut X1 dikurangi X0 1 dikurangi 0 dikali X1 dikurangi X2 1 dikurangi 2 dikali X1 kurangi X3 yaitu 1 dikurangi 3 dikali X1 dikurangi X4 yaitu 1 dikurangi 4 dikali X1 dikurangi X5 yaitu 1 dikurangi 5 sehingga hasilnya 24 dan 144 dibagi 24 sama dengan 6 jadi L1 hasilnya adalah 6. Selanjutnya pada mencari L2 yaitu X-nya 6 X dikurangi X0 yaitu 6 dikurangi 0 X dikali X dikurangi X1 6 dikurangi 1 dikali X dikurangi X3 yaitu 6 dikurangi 3 dikali X dikurangi X4 yaitu 6 dikurangi 4 dan dikali X dikurangi X5 yaitu 6 dikurangi 5 hasilnya 180. Lalu untuk penyebut X2 dikurangi X0 yaitu 2 dikurangi 0 dikali X2 dikurangi X1 yaitu 2 dikurangi 1 dikali X2 dikurangi X3 yaitu 2 dikurangi 3 dikali X2 kurangi X4 yaitu 2 dikurangi 4 dikali X2 dikurangi X5 yaitu 2 dikurangi 5 sehingga hasilnya min 12 dan hasil akhir 180 dibagi min 12 sama dengan min 15. Lalu rumus pada L3 X-nya pembilang X dikurangi X0 yaitu 6 dikurangi 0 dikali X dikurangi X1 6 dikurangi 1 dikali X dikurangi X2 6 dikurangi 2 dikali X dikurangi X4 yaitu 6 dikurangi 4 dan dikali X dikurangi X5 yaitu 6 dikurangi 5 hasilnya 240. Lalu pada penyebut X 3 dikurangi X0 3 dikurangi 0 X3 dikurangi 1 yaitu 3 dikurangi 1
X3 dikurangi X2, yaitu 3 dikurangi 2, dikali X3 dikurangi X4, yaitu 3 kurangi 4, dikali X3 dikurangi 5, yaitu 3 dikurangi 5. Hasilnya 12. Jadi hasil akhirnya yaitu 240 dibagi 12 sama dengan 20. Lalu pada rumus L4, yaitu pada perbilang X dikurangi X0, 6 dikurangi 0, dikali X dikurangi X1, 6 dikurangi 1, dikali X dikurangi X2, yaitu 6 dikurangi 2, dikali X kurangi X3, yaitu 6 dikurangi 3, dikali X kurangi X5, yaitu 6 dikurangi 5, hasilnya 360, dan pada penyebut X4 dikurangi X0, yaitu 4 dikurangi 0, X4 dikurangi 1, yaitu 4 dikurangi 1, dikali X4 dikurangi X2, yaitu 4 dikurangi 2, dikali X4 kurangi X3, yaitu 4 dikurangi 3, dikali X4 kurangi X5, yaitu 4 dikurangi 5. Dan hasilnya negatif 24. 360 dibagi negatif 24, hasilnya adalah negatif 15. Pada L5, yaitu rumus perbilangnya X dikurangi X0, 6 dikurangi 0, dikali X dikurangi X1, yaitu 6 dikurangi 1, dikali X dikurangi 2, 6 dikurangi 2, X3, yaitu 6 kurangi 3, dikali X kurangi 4, yaitu 6 dikurangi 4. Hasilnya 720. Pada penyebut X5 dikurangi X0, 5 dikurangi 0, dikali X5 dikurangi 1, X1, 5 dikurangi 1, dikali X5 dikurangi X2, yaitu 5 dikurangi 2, dikali X5 dikurangi X3, yaitu 5 dikurangi 3, X5 dikali X5 dikurangi X4, yaitu 5 dikurangi 4, hasilnya 120. 720 dibagi 120, hasilnya yaitu 6. Selanjutnya, untuk seluruh hasil tersebut akan dikali dengan perkembangan indeks, yaitu pada indeks X0 118,91 dikali L0, yaitu negatif 1, ditambah indeks dari X1 120,46 dikali nilai dari L1, yaitu 6, ditambah indeks dari perkembangan indeks dari X2, yaitu 122,2 dikali hasil dari L2 min 15, perkembangan indeks dari X3, yaitu 122,08 dikali hasil L3, yaitu 20, plus perkembangan indeks dari X4, yaitu 121,709 dikali nilai dari L4, yaitu min 15, ditambah perkembangan indeks dari X5, yaitu 122,11 dikali hasil dari L5, yaitu 6. Hasilnya sama dengan negatif 118,91 ditambah 722,76 ditambah negatif 1830,3 ditambah 2441,6 ditambah dikurangi 1885 ditambah 732,66 dengan hasil akhir yaitu 120,96. Jadi pada bulan Desember tersebut perkembangan NTP nilai tukar petani pada Provinsi Aceh yaitu menjadi 120,96. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung saja. Saya Muhammad Fadila Irsyad dengan NIM 230509009 akan mempresentasikan problem solving 3 yang saya kerjakan. Di sini saya menghitung perkembangan indeks pada data jumlah perjalanan wisatawan Nusantara menurut provinsi tujuan perjalanan pada 5 bulan terakhir, yaitu Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober tahun 2024
lebih tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Sumber dari Badan Statistik. Di sini saya menggunakan rumus fx sama dengan x0 kali L0 x ditambah x1 dikali x1 x ditambah x2 kali L2 x ditambah x3 kali L3 x ditambah x4 kali L4 x. Dan di sini juga terdapat tabel tentang data-data bulan dari Juni sampai Oktober dan perkembangan indeks per bulannya juga x nilai x-nya yaitu 0 sampai 4. Berapakah perkembangan indeks pada bulan November? Pemotongnya dengan menggunakan rumus tadi. Pertama, kita mencari dengan X1-nya dulu, yaitu dengan rumus X kurangi X1 kali X kurangi X2 kali X kurangi X3 kali X kurangi X4 dibagi X0 kurangi X1 kali X0 kurangi X2 kali X0 kurangi X3 kali X0 kurangi X4. Lalu langsung saja dimasukkan nilainya di sini L0 X sama dengan 5 sama dengan 5 kurangi 1 kali 5 kurangi 2 kali 5 kurangi 3 kali 5 kurangi 4 dibagi dengan 0 kurangi 1 kali 0 kurangi 2 kali 0 kurangi 3 kali 0 kurangi 4 sama dengan kali 3 kali 2 kali 1 dibagi min 1 kali min 2 kali min 3 kali min 4 sama dengan 24 per 24 sama dengan 1. Di sini kita mendapatkan nilainya 1. Kemudian dilanjutkan dengan L1 X yaitu dengan rumus berikut. Nah, di sini ada sesuatu persamaan di mana untuk pembilangnya sendiri itu X yang dicari atau indeks X yang dicari dikurangi dengan X selain X pada fungsi tersebut. Contohnya di sini seperti pada saat L1X. Nah, pada pembilangnya di sini ada X dikurangi X0 kali X kurangi X2 langsung dikurangi X kurangi X3 kali X kurangi X4. Lalu dibagi dengan X1 kurangi X0 kali X1 kurangi X2 kali X1 kurangi X3 dan X1 kurangi X4. Untuk pembilangnya sendiri itu X dikurangi X yang tidak sedang dicari dalam fungsi tersebut, X yang sedang dicari dalam fungsi tersebut, untuk pembaginya yaitu adalah X pada fungsi tersebut dikurangi dengan X selain X yang dicari pada fungsi tersebut. Di sini ada X1 kurang X0, kena X1 kurang X2, X1 kurang X3, X1 kurang X4, tidak bisa X1 dikurangi X1 seperti itu. Dan untuk pembilangnya juga tidak bisa X1 dikurangi X dikurangi X1. Di sini kita mendapatkan ada min 5. Dilanjutkan dengan fungsi X2 seperti sebelum-sebelumnya, yang dimana di sini untuk pembilangnya kita menghitung X dikurangi X0 kali X kurangi X1 kali X kurangi X3 kali X kurangi X4 selain dari X fungsi yang dicari itu sendiri. Di sini makanya tidak ada X2 X dikurangi dengan X2. Untuk pembilangnya di sini seperti kita mengganti nilai X di atas dengan X indeks yang sedang dicari. Makanya di sini ada X2 kurang X0 kali X2 kurang X1 kali X2 kurang X3 kali X2 kurang X4. Jadi sama aja, cuman diganti untuk atasnya yaitu adalah X5 itu tadi, X indeks yang dicari bulan November tadi. Untuk yang penyebutnya yaitu adalah X di fungsi yang sedang dicari itu.
Lanjut dengan fungsi ketiga dengan rumus yang sama lagi menghasilkan nilai min 10. Nah, dan kemudian yang terakhir yaitu fungsi keempat sama seperti sebelum-sebelumnya dan kita di sini menghitung hasilnya sama dengan 5. Yang terakhir fungsi kita memasukkannya tadi beberapa X yang udah kita dapat kita memasukkannya dalam rumus yaitu sama dengan X0 di mana kita memasukkan nilai datanya dikali dengan X0 itu ditambah X1 kali L1X tambah X2 kali L2X tambah X3 kali L3X ditambah X4 kali L4X sama dengan 11.272.486 kali 1 ditambah 10.256.968 kali 7.850.505 kali 10 ditambah 11.684.454 dikali min 10 ditambah 11.321.067 dikali 5. Terus kita mendapatkan hasilnya di sini 11.272.486 ditambah negatif 51.284.840 ditambah 108.505.050 ditambah negatif 116.844.540 ditambah 56.605.335 dan kita mendapatkan hasil sama dengan 8.253.491. Jadi, pada bulan November, perkembangan indeks atau data jumlah wisatawan Nusantara menurut Provinsi Tujuan Jawa Tengah turun menjadi 8.253.491 dari bulan Oktober dengan 11.321.067. Sekian dari saya untuk seperti ini untuk memprediksi ke depannya nanti di bulan November. Untuk datanya sendiri, kenapa saya bulan November tidak Desember? Di BPS-nya sendiri itu bulan November belum ada, jadi saya prediksi untuk bulan November. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita masuk ke problem solving keempat. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Gonzaga Budi Prasetya dengan NIM 23050090044. Jadi di sini saya mengambil data perkembangan indeks harga konsumen pada 5 bulan terakhir yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, dan November pada tahun 2024. Dengan sumbernya dari sumber Badan Pusat Statistik, indeks harga konsumen 38 provinsi dengan mengambil data awalnya pada tahun 2022 dengan nilai awal 100 tahun 2024. Nah, tampil datanya. Yang pertama pada bulan Juli dengan nilai indeks 106,09 dengan X-nya 0. Kemudian bulan Agustus dengan nilai indeks 106,06 yaitu dengan X-nya 1. Kemudian bulan September dengan nilai indeks 105,93 dengan X-nya 2. Kemudian bulan Oktober dengan nilai indeksnya 106,01 dengan X-nya 3. Lalu pada bulan November dengan nilai indeks 106,33 dengan X-nya 4. Nah, jadi di sini saya akan menghitung indeks pada bulan Desember dengan menggunakan rumus Fx sama dengan X0 dikali L0X ditambah X1 kali L1X ditambah X2 kali L2X ditambah X3 kali L3X ditambah X4 kali L4X. Nah, jadi di sini kita akan menghitung nilai L0 dengan X-nya dengan nilai X 5 terlebih dahulu, yaitu dengan rumusnya X dikurang X1 yaitu 5 kurang 1 kali X kurang X2 yaitu 5 kurang 2
dikali X kurang X3 yaitu 5 kurang 3 dikali X dikurang X4 yaitu 5 kurang 4 dibagi X0 dikurang X1 yaitu 0 kurang 1 dikali X2 yaitu 0 kurang 2 dikali X0 dikurang X3 yaitu 0 dikurang 5 dikali X0 dikurang X4 yaitu 0 kurang 4 lalu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi X1 negatif 1 dikali negatif 2 dikali negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 24 bagi 24 yaitu dengan hasil 1. Selanjutnya kita menghitung L1 dengan nilai X 5. Menggunakan rumus X dikurang X0 yaitu 5 dikurang 0 dikali X dikurang X2 yaitu 5 dikurang 2 dikali X dikurang 3 yaitu 5 kurang 3 dikali X kurang X4 yaitu 5 kurang 4 dibagi X1 dikurang X0 yaitu 1 dikurang 0 dikali X1 dikurang X2 yaitu 1 dikurang 2 dikali X1 kurang X3 yaitu 1 kurang 3 dikali X1 dikurang X4 yaitu 1 kurang 4 sama dengan 5 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 dikali X dikali negatif 1 dikali negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 30 dibagi negatif 6 yaitu dengan hasil negatif 5. Selanjutnya kita menghitung L2 dengan nilai X5 dengan menggunakan rumus X dikurang X0 yaitu 5 dikurang 0 dikali X dikurang X1 yaitu 5 dikurang 1 dikali X kurang X3 yaitu 5 kurang 3 dikali X kurang X4 yaitu 5 kurang 4 dibagi dengan X2 dikurang X0 yaitu 2 kali 0 dikali X2 kurang X1 yaitu 2 kurang 1 dikali X kurang X3 yaitu 2 kurang 3 dikali X kurang X4 yaitu 2 kurang 4 sama dengan 5 kali 4 kali 2 dikali 1 dibagi dengan 2 dikali 1 dikali negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 40 dibagi 4 dengan hasil 10. Kemudian selanjutnya kita mencari L3 dengan nilai X5. Menggunakan rumus X dikurang X0 yaitu 5 dikurang 0 dikali X kurang X1 yaitu 5 kurang 1 dikali X kurang 2 yaitu 5 kurang 2 dikali X kurang X4 yaitu 5 kurang 4 dibagi dengan X3 dikurang X0 yaitu 3 kurang 0 dikali X3 kurang 1 yaitu 3 kurang 1 dikali X3 kurang X2 yaitu 3 kurang 2 dikali X3 kurang X4 yaitu 3 kurang 4 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 bagi dengan 3 dikali 2 kali 1 dikali negatif 1 sama dengan 60 dibagi negatif 6 yaitu dengan hasil negatif 10. Selanjutnya kita menghitung nilai L4 dengan X-nya 5 dengan menggunakan rumus X dikurang X0 yaitu 5 dikurang 0 dikali X kurang X3 X1 dengan yaitu 5 dikurang 1 dikali X kurang X2 yaitu 5 dikurang 2 dikali X kurang X3 yaitu 5 dikurang 3 dibagi dengan X4 dikurang X0 yaitu 4 kurang 0 dikali X4 dikurang X1 yaitu 4 kurang 1 dikali X4 dikurang X2 yaitu 4 kurang 2 dikali X4 kurang X3 yaitu 4 kurangi 3 sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 dibagi dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 dibagi 24 dengan hasil 5. Kemudian selanjutnya kita menghitung rumus akhir yaitu dengan X0 dikali L0 yaitu 106,09 kali 1 ditambah X1 kali L1 yaitu 106,06 dikali negatif 5 ditambah X2 dikali L2 yaitu 105,93 dikali 10
tambah X3 kali L3 yaitu 106,01 dikali negatif 10 dan ditambah X4 kali L4 yaitu 106,33 dikali 5 sama dengan 106,09 ditambah negatif 530,3 ditambah 1059,3 ditambah negatif 1060,1 dan ditambah 531,65 dengan hasil 106,60. Jadi perkembangan indeks harga konsumen pada bulan Desember yaitu dengan nilai 106,64. Lalu untuk selanjutnya demo kode akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ini bagian demo kode. Sebelumnya perkenalan, nama saya Irwan Ali Prasetyo dengan NIM 230509030. Ya, di sini kami menggunakan kode dengan bahasa Python. Nah, untuk bentuk kodenya itu seperti ini. Kita lihat dari atas. Oh, ya, sudah. Itu kita diawali dengan print menghitung menggunakan interpolasi length range. Nah, terus kita menggunakan def hitung interpolasi length range. Terus di print sistem siap. Nah, setelah itu maka akan memunculkan X0 terus user tinggal menginputkan X0-nya berapa, terus Y0-nya berapa, terus sampai dengan Y4. Nah, selanjutnya di sini itu ada input nilai X yang ingin dihitung. Nah, X. Nah, float input masukkan X yang ingin diinterpolasikan. Nah, itu untuk mencari nilai X yang akan kita cari. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan rumus untuk L0 sampai L4. Ya, seperti rumus pada pada apa namanya? eh, pada sumber-sumber 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 belajar yang ada itu ya seperti itu rumusnya sama. Nah, terus kita mencari hasil itu L0 dikali dengan Y0 ditambah L1 dikali Y1. Nah, itu sampai dengan ditambah sampai dengan L4 dikali Y4 seperti itu. Terus selanjutnya untuk apa namanya mengeluarkan atau mengoutputkan hasil kita menggunakan print hasil interpolasi di X adalah hasilnya baru keluar seperti itu. Nah, terus untuk eh, mengantisipasi terjadinya kesalahan bila mana ada pembagian dengan nol, eh, kita menggunakan except zero division error. Jadi bila mana terjadi pembagian dengan nol, maka nilai X itu menjadi error seperti itu. Terjadi kesalahan. Nah, lanjut coba kita kode ini di run. Nah, akan muncul. Nah, setelah pertama kali di run maka akan muncul seperti tadi menghitung menggunakan interpolasi length range sistem siap. Terus kita akan memasukkan X0, X0-nya itu adalah 0, kita enterkan. Nah, terus untuk Y0-nya itu ada angka 119,39. Nah, di sini
Saya menggunakan apa namanya, data dari yang dimiliki oleh Mas Asri. Terus untuk X1-nya itu X1-nya itu 119,24. Nah, S2-nya 2, Y2-nya 119,03, Y3-nya 3, X3-nya 3, Y3-nya 119,01. Terus selanjutnya X4-nya 4, Y4-nya 119,32. Nah, masukkan X yang ingin diinterpolasikan. Di sini yang ingin diinterpolasikan itu adalah 5. Nah, maka akan keluar hasilnya. Hasilnya itu hasil interpolasi di X5 adalah 119,99. Seperti itu. Ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Eh, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.